Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Ya, kita mensyukuri nikmat-nikmatnya dan bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Lebih-lebih kita sekarang tengah dilanda banyak musibah, ya, negeri kita, pandemi belum selesai, ya, jatuh pesawat, longsor, banjir, gempa, ya, meletus gunung dan sebagainya. Yang semua ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan bagi umat manusia. Ya, ingat ma'asyiral muslimin, tidaklah turun musibah kecuali karena dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengangkat, menghilangkan bencana demi bencana yang silih berganti tersebut kecuali apabila manusia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidhanb wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah turun suatu musibah kecuali, ya, karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita semuanya, ya, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap, ya, bencana demi bencana ini hanya sekedar faktor alam saja. Ya, karena jika hal itu kita fahami, ya, kita menganggap sebagai bencana biasa, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka itu menunjukkan bahwa hati kita hati yang keras, hati yang membeku, tidak mengambil pelajaran dari teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu bima kanu ya'malun." Andai saja tatkala datang peringatan kami kepada mereka, mereka segera, ya, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tetapi hati mereka keras dan setan memperindah perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita saatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa, ya, Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang ahadisul akhlak, hadis-hadis tentang akhlak, di mana kita telah sampai pada pembahasan yang ke-11, hukukul uhuwatil imaniyah, hak-hak persaudaraan sesama Islam, sesama iman. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah
memberikan nikmat kepada kita semuanya dengan persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Surat Ali Imran ayat 103. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian tatkala kalian dahulu bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kalian sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi umat yang bersaudara. Nikmat persaudaraan adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga, yang harus kita renungi, yang harus kita rawat bersama. Ya. Kita saling bekerja sama, saling mencintai antara satu dengan yang lain, saling bahu-membahu, bersinergi antara satu dengan yang lain. Karena Rabb kita satu, Nabi kita satu, Quran kita satu, ya, tujuan kita satu. Maka hendaknya bagi kita untuk saling mencintai, saling bahu-membahu membantu di antara bersama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan, ya, yang sangat menarik tentang persaudaraan di antara kaum muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Lihat bangunan, mereka saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Ya, saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat perumpamaan lainnya juga. Masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan tada'alahu sa'irul. Ya, perumpamaan orang-orang yang beriman seperti dalam cinta dan kasih sayang mereka seperti satu jasad. Apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, maka anggota tubuh yang lainnya merasakan panas, nggak bisa tidur. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita saling mencintai di antara kaum muslimin, saling menyayangi, mengasihi, saling bekerja sama, ya, saling tolong menolong. Bahkan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan kaum muslimin seperti satu jasad, seperti satu bangunan, yang menunjukkan kepada kita bahwa jika kita bersaudara, jika kita saling bersinergi antara satu dengan yang lain, maka disitulah kekuatan kita, disitulah persatuan kita, ya, disitulah ya, kejayaan kita. Karena di antara maqasidus syariah adalah, ya, menganjurkan kepada kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, ya, dan bahwasanya ini adalah satu nikmat yang harus dijaga dan dirawat bersama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperkuat persaudaraan dan melarang dari segala hal yang dapat meruntuhkan persaudaraan, merobohkan persaudaraan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, "La tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling membenci, ya, hasad, yaitu
membenci nikmat yang diperoleh oleh saudara kita. Wala tanajasu, jangan kalian saling tanajus. Tanajus itu artinya menawar dagangan saudara kita, padahal kita tidak ada niatan untuk membelinya, hanya sekedar untuk memprovokasi yang lain supaya menaikkan tawaran, ya. Dan ini tidak diperkenankan karena mengandung unsur penipuan, kezaliman kepada saudara kita. Wala tabaghadhu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Tidak saling menyapa. Ya. Saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ketika ketemu la salam wala kalam. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian menjual di atas jualan sebagian di antara kalian. Ya. Ketika ada kita misalkan sesama penjual, lalu ada yang nawar dagangan saudara kita sesama pedagang, ya, tapi kita katakan sama pembeli, ya, beli di saya saja, tak kasih lebih murah. Beli di saya aja, kualitasnya lebih bagus. Ini tidak diperkenankan karena bisa menimbulkan kesenjangan antara sesama pedagang, ya, kebencian, permusuhan, keretakan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, setelah melarang hasad, setelah melarang saling bermusuhan, ya. Kenapa? Karena itu bisa merusak persahabatan, merusak persaudaraan. Dan memang ma'asyiral muslimin, ya, benalu perusak persahabatan adalah dosa-dosa. Seorang bersahabat, bersaudara lama bisa jadi rusak, ya, putus disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Nabi SAW pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, ma tawadasnani fillah summa iftaraqa illa lidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berpisah, kemudian mereka bertengkar, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antaranya. Setelah Rasulullah melarang dari hal-hal yang bisa merongrong persaudaraan, Nabi SAW mewasiatkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi, ya, muslim yang lain. La yadlimuhu, ya, tidak mendoliminya. Wa la yahdhuluhu, ya, tidak merendahkannya. Wa la yahkiruhu, dan tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dan beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu, ya, dianggap jelek kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram. Damuhu wa maluhu wa irdah. Hartanya, ya, darahnya, dan kehormatannya. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperkokoh persahabatan, persaudaraan, dan menganjurkan kepada kita, ya, untuk menghindari segala hal yang dapat merongrong, yang dapat merusak persahabatan di antara kaum muslimin. Oleh karenanya, dalam banyak ayat juga, bukan hanya dalam hadis, Rasulullah SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Ya. Karena memang di antara maqasidus syariat, tujuan pokok syariat adalah bagaimana kita saling bersatu, saling mencintai, saling bersinergi, membantu antara satu dengan yang lain.
segala hal yang dapat memperkokoh persaudaraan di antara kita sangat ditekankan. Segala hal yang dapat merusak persatuan, persaudaraan, persahabatan harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Karena ini di antara maqasidus syariah yang sangat agung. Ya. Makanya kita harus berusaha merawat ya persatuan, persahabatan, persaudaraan. Ya, jangan terjebak dengan hal-hal yang bisa merusak persatuan di antara kaum muslimin. Ya, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, dan ini persaudaraan di atas iman. Allah Subhanahu wa taala mengikat persaudaraan kita di atas iman. Dan persaudaraan yang diikat di atas iman jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang diikat hanya karena nasab, hanya karena sama-sama satu negara, satu kabilah dan lain sebagainya. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Hendaknya kalian memperbaiki, berdamai ya di antara persaudaraan kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian disayang. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kaum laki-laki menghina lelaki yang lain. Karena bisa jadi orang yang dia hina lebih baik daripada yang menghina. Perempuan juga begitu. Tidak boleh menghina perempuan yang lain. Karena bisa jadi wanita yang dia hina lebih baik daripada wanita yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian ya lames, ya mencibir dan memberikan gelar-gelar buruk. Ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hindari prasangka-prasangka buruk. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ism. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kalian cari-cari kesalahan saudara kalian. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menghibah. Ya, menyebutkan kejelekan saudara kita. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang kalau dia makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Ya, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah adalah penerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita ya agar kita menjaga persaudaraan ya iman kita sesama Islam kita. Kita bersaudara. Bukan hanya sama-sama orang Indonesia, enggak. Walaupun beda negara kita, walaupun berbeda jenis kulit kita, bahasa kita, selama diikat dengan Islam, diikat dengan iman, mereka adalah saudara kita. Saudara-saudara kita di Afrika, saudara-saudara kita di Amerika, ya, selama mereka Muslim, maka mereka adalah sahabat kita, mereka adalah saudara kita yang harus kita jaga, yang harus kita cintai. Kita saling membantu. Ya, begitu seorang muslim. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh memberikan kepada kita beberapa hadis, membawakan kepada kita beberapa hadis. Ya. Yang pertama, beliau membawakan hadis man akala bi muslimin uklatan fa inna Allaha yut'imuhu mislaha min jahannam. Siapa yang memakan dengan mencela seorang muslim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan ya
semisalnya dari neraka jahanam. Naudzubillah. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Maksudnya, siapa yang menjadikan celaan kepada sesama muslim untuk mendapatkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti di neraka jahanam. Dan ini terjadi ma'asyiral muslimin pada zaman kita sekarang. Ya, lihat acara-acara TV atau di media sosial dan sebagainya. Ya, infotainment lah atau ghibahtainment, ya, dan sebagainya. Ya, yang isinya adalah mengorek aib, ya, manusia, menyebarkannya. Lalu, ya, orang-orang yang punya media, penyiarnya dan sebagainya, mereka menjadikan itu sebagai pundi-pundi rupiah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, coba bayangkan, andaikan aib kita dibongkar, ya, disaksikan, dilihat oleh jutaan manusia di negeri kita, ya, apakah kita mau? Kewajiban bagi kita adalah menutup aib seorang muslim. Jangan malah membongkarnya, menyiarkannya. Ya, apalagi menjadikannya itu sebagai konten mata pencaharian. Ya. Hendaknya bagi kita, ya, jangan menjadikan konten atau, ya, program-program TV dengan cara merendahkan sama muslim. Demikian juga yang banyak terjadi di ya, stand up komedi atau yang lain, ya, dengan cara merendahkan, menghina. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Cari bahan-bahan yang lain yang diperbolehkan, yang sejuk, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan menghina, ya, merendahkan, maka ini tidak boleh di dalam agama. Bahkan ancamannya tadi sangat keras. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-mu'minu mir'atu ahi idza ra'a fiha aiban aslahahu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia mendapati aib padanya, dia akan memperbaikinya. Jadi ini salah satu gambaran yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang Muslim itu bagaikan cermin bagi saudaranya yang lain. Yang namanya cermin, kegunaannya adalah untuk mengetahui, ya, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sehingga kita memperbaikinya. Ya, kita kalau bercermin, ya, langsung tuh tangan, ya, bergerak menuju mana yang kurang. Mungkin ada jerawatnya, mungkin ada yang kotor, mungkin rambutnya ada yang kurang. Ya, tujuannya adalah untuk diperbaiki. Begitu juga seorang mukmin. Tatkala dia melihat saudaranya terjatuh di dalam kesalahan, ya, maka dia menasehatinya dengan lembut, dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan terang-terangan di media sosial, ya. Nah, dia berusaha untuk memperbaikinya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk, ya, menjelek-jelekkan, bukan untuk, ya, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, jadi ini sangat penting, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seorang mukmin itu bagaikan cermin. Ya, maka jadilah kita cermin untuk saudara kita. Ya, apabila kita mendapati saudara kita ada kesalahan, kita perbaiki. Ya, jangan orang kalau melihat saudaranya keliru tambah senang,
terus dibiarkan, disebarkan. Enggak. Kita mestinya sedih tatkala ada saudara kita yang keliru. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaikinya. Ya, karena kesalahan saudara kita pada hakikatnya adalah kesalahan kita juga. Karena kita kurang menasihati dia. Karena kita kurang membimbing dia. Ya. Nah, Nabi kemudian selanjutnya beliau juga membawakan hadis al-mu'minu mir'atul mu'min. Ini tadi sama, seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Wal mu'minu ahul mu'min, seorang mukmin itu adalah saudara. Sebagaimana juga dalam ayat surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ihwa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Yakuffu alaihi dhai'atah wa yahutuhu min wara'ih. Ya. Dia akan menangkis kekurangan-kekurangannya dan akan melindungi dari bawahnya. Jadi seorang mukmin itu dia akan membela saudaranya. Kalau ada yang mencela, ada yang menghibah, ada yang ingin menyakiti, maka dia membelanya, menjaganya, melindunginya. Ya. Dia bekerja sama, menyayangi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Termasuk seperti sekarang, saudara-saudara kita banyak yang kena bencana ekonominya, lebih-lebih yang kena bencana gempa, banjir, tanah longsor dan sebagainya, tentu sangat berdampak. Udah kena pandemi, berdampak ekonominya, kesehatannya, sekarang kena pula bencana yang lainnya, Tapi makanya kita harus saling membantu. Ada peduli dalam diri kita. Jangan cuek begitu saja. Hanya memikirkan diri kita sendiri. Tidak. Hendaknya bagi kita bagaimana berupaya untuk membantu mereka. Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Kita merasakan penderitaan mereka. Kita mengasihi mereka, berusaha untuk membantu mereka apa yang kita bisa. Selanjutnya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Jabir, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrisi bainahum, rawahu Muslim. Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk diibadai di jazirah Arab, tetapi dia akan berupaya untuk mengadu domba di antara manusia, membuat mereka bermusuhan. Nah, jadi ini target setan, proyek setan, bagaimana menjadikan manusia saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Maka jangan sampai kita menjadi prajurit-prajurit setan, yang mendukung proyek setan dengan bermusuhan di antara kita. Bermusuhan di antara kita. Kewajiban bagi kita adalah bagaimana kita saling mencintai. Jangan malah saling bermusuhan. Sekarang banyak kaum muslimin dipecah belah, saling bermusuhan. Rakyat dengan pemerintah, pemerintah dengan ulama, satu wilayah dengan wilayah yang lain, satu agama dengan agama yang lain, kita harus hati-hati dari segala upaya-upaya untuk mengadu domba antara anak bangsa. Hendaknya bagi kita untuk mewaspadai tipu daya setan yang ingin mencabik-cabik, yang ingin menjadikan kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadilah pertumpahan darah, terjadilah permusuhan, perpecahan di antara umat manusia. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah hatta tuslimu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian Islam. Ya, karena hanya Islam agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka akan ditolak dan dia termasuk orang-orang yang merugi di dalam agama di akhirat nanti. Ya, tidak diterima nanti di akhirat selain agama Islam. Wala tuslimu hatta tahabu. Kalian tidak akan Islam sampai kalian saling mencintai. Yani Islam ini tersebar apabila kita saling mencintai di antara kita. Adapun apabila kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, bagaimana Islam ini akan tersebar kalau kita sibuk tengkar antara satu dengan yang lain. Maka kita harus saling mencintai agar Islam ini tersebar dan agar saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, mereka cinta kepada Islam karena melihat bagaimana kaum muslimin kompak, saling mencintai, saling mengasihi, saling membantu. Maka mari kita tunjukkan kepada orang-orang yang membenci Islam bahwa kita umat Islam ini beda dengan mereka. Wa afsus salama tahabu. Sebarkan salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Kalau kita ingin saling mencintai, sebarkan salam. Karena salam ini salah satu faktor utama agar kita saling mencintai. Karena dengan kita mengucapkan salam, senyum, menyapa, itu orang jadi senang. Jadi senang. Karena di dalam salam itu doa, Pak. Doa selamat, doa keberkahan, doa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal bighdah fa innaha hiyal haliqah. Hati-hati kalian dari al-bighdah. Al-bighdah itu adalah segala hal yang menjadikan kita bermusuhan. Ini nggak boleh. Ghibah, namimah, dan sebagainya. Ini nggak boleh. Fa innaha hiyal haliqah. La aqulu lakum tahlikus syar, walakin tahlikud din. Karena bighdah tadi saling membenci, segala hal yang bisa merusak persahabatan, persaudaraan, itu bisa mencukur. Bukan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Kalau seorang itu bermusuhan, maka ini akan menjadikan kaum muslimin lemah agamanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian bersengketa, bermusuhan, karena itu akan menjadikan kalian berpecah belah dan melemahkan persatuan kalian. Baik. Selanjutnya yang terakhir, hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala uhbirukum bihiyarikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala. Ya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, alladzina idza ru'u dzukirallah. Yaitu orang-orang yang apabila dilihat maka bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang itu karena kesolehannya, akhlaknya, tawadhu'nya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa ketemu dengan mereka, itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, orang-orang soleh, itu kalau kita ketemu sama mereka itu adem. Mendengar nasihat-nasihat mereka, kita bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa menguatkan iman kita. Dan inilah yang perlu kita cari. Ini yang perlu kita cari. Karena mereka pada zaman kita sekarang ini sangat langkah sekali.
Orang-orang yang perbuatannya, akhlaknya, tutur katanya bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, afala uhbirukum bisyirarikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling jelek di antara kalian? Qalu bala, iya wahai Rasulullah. Qala al-masya'una bin namimah, orang-orang yang mengadu domba, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak di antara ya orang-orang yang saling mencintai, al-bahunal bura al-anat, orang-orang yang menginginkan ya kesusahan, kesulitan. Jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, orang-orang yang suka mengadu domba. Nah ini hati-hati nih, mengadu domba. Nggak boleh. Ngadu domba aja nggak boleh, apalagi ngadu manusia, ngadu ustadz, ngadu ayam tuh nggak boleh. Karena itu menyakiti binatang. Apalagi ngadu manusia, apalagi ngadu ustadz, ya, mengadu domba di antara pemerintah, ya tidak boleh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang merusak di antara ya orang-orang yang saling mencintai. Jangan menjadi perusak. Suami istri merusak sahabat. Ini dengan kita memfitnah mereka, dengan kita mengadu domba di antara mereka, nggak boleh. Yang ketiga, al-baghun al-bura al-anat, yaitu orang-orang yang menginginkan kesusahan, kesulitan. Ya. Nah, ini juga salah satu dampak negatif dari namimah. Ya, yaitu membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Membuat kesulitan di antara umat manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya dan kesimpulannya, wajib bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjaga dan merawat nikmat persaudaraan di antara kita. Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Tidak menyakiti antar sesama. Saling berhusnudzon, berbaik sangka, saling berbagi hadiah, ziarah. Pokoknya segala hal yang bisa menguatkan persaudaraan di antara kita, maka itu sangat dianjurkan. Sebaliknya, kita harus menghindari, kita harus menjauhi segala hal yang merusak persahabatan. Seperti riba, namimah, ya, saling membenci, saling bermusuhan, menyakiti, mendolimi, merendahkan, omongan-omongan yang tidak pantas, suudon kepada saudara kita, dan lain sebagainya. Segala hal yang bisa merusak persahabatan, persaudaraan, tinggalkan. Ya, mari kita berupaya menjaga persatuan. Mari kita menjaga persahabatan dan persaudaraan. Karena persahabatan adalah sebuah nikmat, anugerah yang harus dijaga. Ya, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kalau kamu mendapatkan nikmat, jaga, rawat nikmat tersebut sebaik-baiknya. Ya, kita harus merawatnya. Karena dosa-dosa itu akan menyebabkan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita untuk menjaga dan merawat persahabatan di antara kita semuanya. Ya, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.